Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Del Rosari Negat, NIM 1903030059, kelas B, semester 3, mata kuliah yang diambil Gerakan Sosial, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan pertambangan di Manggarai Timur. Kita langsung saja ke penjelasannya. Masalah pembangunan dan lingkungan menjadi salah satu isu yang menempati posisi sentral khususnya dalam wacana politik daerah, nasional maupun global. Berbicara mengenai fenomena pembangunan pabrik dan pertambangan di Manggarai Timur bukanlah sesuatu hal yang baru lagi di telinga masyarakat. Terkhususnya mereka di Pulau Flores, hal ini telah menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pembangunan ini. Apa alasannya? Apa yang melatar belakangi fenomena ini? Apa keuntungan serta dampak yang akan ditimbulkan? Untuk itu mari kita bersama-sama melihat persoalan yang terjadi. Alasan pemerintah ingin membangun pabrik semen dan pertambangan di Manggarai Timur. Alasan adanya tuayan pro dan kontra dari masyarakat, serta apa keuntungan dan dampak dari pembangunan ini. Ketenangan hidup warga Kampung Luwuk dan Lingkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT terganggu. Warga kampung dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Koordinator Luwuk Lolok Diaspora Maximus Rambung kepada Mogabai Indonesia, Jumat 8 Mei 2020 menyebutkan informasi yang diperoleh tambang batu gamping sekaligus pabrik semen akan dikelola dua perusahaan, yaitu PT Istindo Mitra Manggarai IMM dan PT Singa Merah SM. Lokasi tambang batu gamping di Lolok, kata Maximus, seluas 505 hektar, sedangkan pabrik semen akan dibangun di tengah areal persawahan di Luwuk. Dari info yang diperoleh, sebut Maximus, PT Singa Merah berinduk ke perusahaan Hongxi asal Cina. Dana investasinya 7 triliun. Hasil survei perusahaan tahun 2018 sebutnya kandungan batu kapur di Manggarai Timur kurang lebih 500 juta ton. Kapasitas produksi pabrik semen sebesar 8 juta ton per tahun sehingga butuh 62,5 tahun baru batu kapur tersebut habis. Untuk kebutuhan pabrik semen dibutuhkan air 15.000 meter kubik per hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan 400 orang dengan komposisi 30% tenaga kerja asing dan 70% dari Indonesia. Dominikus Karangora, Divisi Media dan Komunikasi Walhi NTT kepada Mogabai Indonesia Sabtu 9 Mei 2020 mengatakan pihaknya menolak semua bentuk pengerusakan lingkungan yang akan dilakukan di NTT. Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Saat ini semua wilayah sibuk perangi COVID-19 dan dampaknya. Saat ini hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun mekanisme ketahanan pangan sehingga NTT maupun Manggarai Timur tidak kekurangan. Ini adalah foto lahan masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen. Foto ini diambil dari foto Norbert Nomen, Mogabai Indonesia. Pembangunan pabrik semen ini, kata Dominikus, hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. Selain itu, akan ada pemindahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Bukan saja memindahkan bangunan fisik sebutnya, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat Desa Satarpunda. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang ahistoris terhadap peradaban masyarakatnya. Ungkapnya, membangun pabrik semen, lanjut Dominikus, merupakan suatu langkah yang sangat keliru sebab tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan, hanya akan membuat overcapacity di industri ini semakin meningkat. Sebanyak 66 organisasi yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur mendesak Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat membatalkan izin tambang dan pabrik semen di Kampung Lengkololok dan Luwuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Anggota koalisi ini terdiri dari berbagai elemen, baik masyarakat dari Luwuk dan Lengkololok
lembaga-lembaga agama, aktivis maupun mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah NTT dan di sejumlah kota lain. Desakan mereka disampaikan dalam surat yang diserahkan ke Gubernur Leskodat pada Kamis pagi 18 Juni 2020. Tembusan surat itu juga disampaikan kepada DPRD RI NTT, DPRD Provinsi NTT, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, DPRD Kabupaten Manggarai Timur, dan Ombudsman Provinsi NTT. Dalam surat itu, mereka meminta agar Leskodat menolak penerbitan IOP operasi produksi untuk PT Istindo Mitra Manggarai dan izin pabrik semen untuk PT Semen Singamera NTT, serta mencabut IUP eksplorasi nomor 540-119-19 TSP garing 2019 milik PT Istindo Mitra Manggarai yang diterbitkan pada 25 September 2019 di lahan seluas 599 hektar. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, demonstrasi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Demonstrasi seiring dilakukan sebagai instrumen mengomunikasikan sesuatu atau menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 9 berbunyi, bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Menyadari substansi demonstrasi tersebut, pada tanggal 24 Juni 2020, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Ruteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Manggarai, dan Aliansi Pemuda Reo Tolak Tambang melakukan demonstrasi di Reo, ibu kota Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai NTT. Demonstrasi yang dilakukan oleh ketiga elemen tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Raya yang menolak keras rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan pertambangan batu gamping di Lingkololok. Ketiga elemen tersebut merupakan perwakilan dari kelompok kontra tambang, terutama masyarakat kecil yang terbungkam untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada penguasa. Tak dapat dipungkiri bahwa aksi yang telah dilakukan mendapat reaksi yang berbeda dari beberapa kalangan masyarakat, baik berupa dukungan, pujian, apresiasi, maupun kecaman, rasa kecewa, serta penilaian yang buruk. Praktis hukum dan pegiat lingkungan hidup Edi Hardium misalnya memberikan pujian, apresiasi, sekaligus dukungan terhadap ketiga elemen yang telah melakukan aksi demonstrasi tersebut. Menurutnya, keberanian ketiga elemen tersebut melakukan demonstrasi merupakan murni panggilan nurani untuk menentang persekongkolan pemodal dan penguasa yang tidak visioner dan tidak memberdayakan masyarakat dalam membangun daerah. VoxNTT.com 26 Juni 2020. Namun, terlepas dari apresiasi dan dukungan tersebut, demonstrasi itu mendapat kecaman dari beberapa elemen. Salah satu kecaman yang berhasil dihimpun oleh media adalah sikap kekecewaan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Matim, Salesius Medi. Kepada media Pos Kupang, ia mengutarakan rasa kekecewaan terhadap aksi demonstrasi yang telah dilakukan. Menurut beliau, aksi yang dilakukan merupakan aksi yang mubazir atau tidak berguna sama sekali. Pos Kupang 25 Juni 2020. Beliau melanjutkan bahwa kehadiran gubernur merupakan sebuah kewajiban untuk meninjau lokasi sekaligus mengkaji dampak pertambangan tersebut. Oleh karena itu, menurutnya hal yang bagus dilakukan adalah dialog antara jubir dari ketiga elemen tersebut. Koalisi berpendapat bahwa langkah memberi ruang bagi investasi pertambangan dan pendirian pabrik semen ini alih-alih membawa kesejahteraan yang terjadi adalah ancaman kehancuran lingkungan dan masa depan masyarakat di Kampung Lengkololok dan Luwuk maupun wilayah-wilayah di sekitarnya. Mereka juga meminta agar gubernur konsisten dengan pernyataan pada 9 Juni lalu saat sidang DPRD Provinsi, di mana ia mengklaim belum melanjutkan proses izin karena adanya penolakan berbagai elemen. Pernyataan itu, kata mereka, harus ditindaklanjuti dengan langkah menghentikan seluruh rangkaian proses pemberian izin dan upaya lain oleh dua perusahaan itu, baik yang saat ini sedang dilakukan di tingkat pemerintah Provinsi NTT, di tingkat pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, maupun di Kampung Lengkololok dan Luwuk. Sebab koalisi menilai bahwa komitmen gubernur untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang menolak investasi itu tidak sinkron dengan langkah yang diambil Bupati Agas yang aktif dan bertendensi menekan masyarakat yang menolak tambang dan pabrik itu agar mereka mengubah sikap.
Sementara itu, pihak perusahaan terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan misi mereka termasuk kembali membagi-bagi uang kepada masyarakat pada 9 Juni 2020, persis pada hari saat gubernur menyampaikan pernyataan dalam sidang itu. Dalam perkembangannya, rencana ini menuai polemik lantaran banyak pihak yang tidak setuju. Penolakan warga setempat tidak terlepas dari rasa kepemilikan atas tanah yang merupakan tanah warisan nenek moyang. Tanah sebagai tempat untuk berladang, tanah yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup. Namun, terlepas dari itu semua, tanah juga adalah identitas diri mereka sebagai orang Manggarai. Isfridu Sota, mewakili warga Lengkololok Luwuk yang menolak kehadiran tambang dan pabrik itu, mengatakan, wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi mereka, sehingga relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Ia menjelaskan relokasi kampung tidak sekedar soal pindahnya rumah-rumah warga, tetapi juga tercerabutnya komunitas warga dari kampung mereka yang tentu punya nilai budaya dan historis. Relokasi itu juga berpotensi melahirkan masalah sosial baru terkait adanya resistensi dari warga-warga di kampung sekitar lokasi baru yang kini mulai mencuat. Sementara itu, lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lokasi tambang dan pabrik semen membuat para petani dan anak cucu kami kehilangan ruang produksi dan sumber kehidupan, katanya. Ini adalah gambar kondisi kerusakan lingkungan di Lingkoneni Sirise, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur akibat aktivitas tambang mangan PT Arumbai Mangan Bekti. Sumber foto Berita Flores. Maximus Rembung, perwakilan masyarakat terdampak, menyatakan bahwa sebelumnya aktivitas pertambangan mangan oleh PT Istindo Mitra Perdana yang pernah beroperasi di desanya yang masih satu lokasi dengan tambang batu gamping ini menyebabkan debit air berkurang dan sawah-sawahnya berhenti produksi selama 3 tahun. Oleh karena itu, Maximus sangat menolak kehadiran tambang ini, apalagi bahwa lahan perkebunan dan pertanian warga semakin sempit. Menyempitnya wilayah kelola masyarakat Luwuk Lingkololok akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sebab mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani. Harapannya, ke depan pemerintah kabupaten maupun gubernur meninjau kembali rencana pembangunan tambang dan pabrik semen oleh PT Istindo Mitra Manggarai MM dan PT Singa Merah. Bila perlu izinnya dicabut karena akan merusak lingkungan dan membuat masyarakat melarat. Melki Nahar, koordinator kampanye Jaringan Advokasi Tambang Nasional Jatam, menyorot daya rusak terkait eksisnya tambang batu gamping dan pabrik semen di Manggarai Timur ini. Pertama, persoalan tanah yang terjadi tidak hanya ada alih fungsi lahan dari perkebunan dan pertanian menjadi pertambangan, tetapi juga adanya potensi pencemaran tanah. Kedua, persoalan pencemaran air. Warga Lingkololok sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika tambang dan pabrik semen ini beroperasi, sumber air akan tercemar, bahkan bisa hilang. Potensi pencemaran ini tidak hanya akan dialami oleh masyarakat di Luwuk dan Lingkololok, tetapi juga warga di sekitar yang mengakses air dari sumber yang sama. Potensi kerusakan yang kemudian adalah di wilayah pesisir dan laut. Pencemaran oleh tambang, PLTU, dan pabrik semen akan berdampak pada nelayan dan konsumsi pangan laut. Melki menekankan bahwa rata-rata ikan yang masuk ke daerah Manggarai adalah dari Riau. Debu yang akan ditimbulkan tidak hanya berpotensi mencemari warga, tetapi mencemari tanaman dan sumber air warga seperti yang terjadi di Puger, Jember, Rembang. Ini tentu belum termasuk limbah pabrik semen yang masuk ke dalam kategori limbah gas dan limbah B3, jelas Melki. Ia menambahkan proses pembakaran batu bara dari PLTU juga menghasilkan PM2,5 partikel halus yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran termasuk pembangkit listrik. Partikel ini akan menetap di udara dalam jangka waktu lama dan mudah tertiup angin hingga ratusan mil. PM2,5 ini mengandung senyawa beracun yang jika terhirup dapat masuk hingga aliran darah manusia. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan akut, kanker paru-paru, dan memperpendek harapan hidup, tegas Melki. Tidak hanya itu, kata dia, PLTU juga menghasilkan emisi nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan dan jantungan pada orang dewasa. Bahkan emisi tersebut dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman dari tanah, serta membawa kandungan logam berat beracun seperti arsenik, nikel, krom, timbal, dan merkuri. Akumulasi dari setiap jenis aktivitas yang dilakukan pihak perusahaan jelas tak hanya berisiko bagi masyarakat Lengkololok dan Luwuk, tapi juga masyarakat sekitar. Dengan demikian, menurut Melki sangat tidak rasional dan relevan jika
dasar pemberian izin kepada PT IMM dan PT Singa Merah untuk beraktivitas adalah RT/RW. Memperdebatkan pelibatan masyarakat dalam pemberian izin pada masyarakat juga dinilai tidak relevan karena pada dasarnya persoalan yang akan timbul lebih membahayakan, dan dapat disimpulkan bahwa pihak yang akan beruntung dengan hadirnya kedua perusahaan tersebut adalah pemerintah. Sementara di satu sisi pihak korporator akan diuntungkan. Pemerintah sendiri dalam hal ini Pemda Manggarai Timur dan Pemprov NTT dinilai menjadi penyedia karpet merah bagi korporasi. Selain itu, jelasnya konversi lahan pertanian menjadi pertambangan bertentangan dengan kecenderungan global untuk mengupayakan ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19 yang kini masih melanda dunia termasuk NTT. Pandemi ini setidaknya memberi kita pesan penting untuk memberi perhatian serius pada sektor-sektor yang masih mampu menopang kehidupan kita bahkan ketika dalam situasi sulit sekalipun seperti saat ini. Ia menambahkan, daripada mendorong industri ekstraktif, pemerintah mesti memaksimalkan upaya pemberdayaan untuk masyarakat, terutama di bidang-bidang yang mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti pertanian dan air bersih. Dalam tulisan ini, Febriano Suryanto memberikan perhatian penuh terhadap reaksi anggota DPR Salesius Medi berupa kecaman terhadap aksi demonstrasi tersebut. Beliau merupakan seseorang yang telah dipercayakan rakyat Matim Manggarai Timur sebagai wakil mereka dalam menyelidiki setiap kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis dengan memperhatikan dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, terutama mengenai rencana pertambangan tersebut. Penulis merasa terusik ketika seseorang wakil rakyat seperti Salesius Medi menyuguhkan argumentasi seperti itu kepada publik. Ketika menganalisisnya, ada beberapa hipotesis yang dibuat oleh Febriano Suryanto. Pertama, Febriano Suryanto menilai bahwa argumentasi Salesius Medi merupakan representasi dirinya yang kurang memahami arti dari substansi dari demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi. Demonstrasi dirasa cukup ampuh bagi masyarakat bawah yang terbungkam untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada penguasa. Jangan berpikir bahwa aksi yang dilakukan adalah sebuah aksi tanpa landasan, sebab kaum intelek mereka melakukan kajian terlebih dahulu, baik secara strategis maupun responsif. Mereka melakukan aksi demonstrasi tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Ketika para pejabat bahkan wakil rakyat sekalipun tidak berpihak pada rakyat, maka sebagai bagian dari civil society mereka merasa terpanggil. Kedua, terkait anjurannya untuk melakukan dialog antara jubir dengan gubernur NTT. Salesius menganjurkan agar adanya dialog, tetapi beliau sendiri kurang mengetahui secara jelas kejadiannya. Media Fox NTT IBIT menyebut bahwa aksi saling dorong terjadi saat niat aktivis bertemu dengan Gubernur Victor dihalangi oleh anggota Polres Manggarai Timur, Polres Manggarai dan Polisi Air. Lebih lanjut, Fox NTT menyebut bahwa aparat keamanan menghadang masa aksi yang hendak bertemu dengan gubernur dengan cara kekerasan. Dengan demikian, Febriano Suryanto memahami bahwa para demonstran sebenarnya ingin melakukan dialog dengan gubernur, tetapi para aparat keamanan menghadang niat baik mereka, bahkan para aparat menghadang mereka dengan cara kekerasan. Para aparat juga terjerumus dalam dekadensi moral terkait tugas mereka untuk melindungi masyarakat. Febriano Suryanto sangat menyayangkan tindakan represif dari pihak keamanan. Sebagai petugas keamanan, mereka mesti menjaga keamanan setiap kegiatan yang berlangsung di ruang publik, bukannya melalui kekerasan yang menodai etika dan keluhuran demokrasi, bahkan menodai seninya demokrasi. Oleh karena itu, penulis kurang menyetujui argumen anjuran yang disampaikan oleh Salesius berhadapan dengan fakta yang terjadi di tempat kejadian. Pada akhirnya, Febriano Suryanto mengharapkan agar argumen yang disampaikan Salesius DPR Matim Manggarai Timur tidak menggiring masyarakat kepada sebuah pemahaman yang diasosiasikan pada kepentingan tertentu, melainkan hanya terjebak dalam kesesatan berpikir. Oleh karena itu, perlu meluruskan kembali cara berpikir demikian, karena masyarakat telah menaruh harapan besar pada pundak DPR sebagai wakil rakyat yang bersama-sama rakyat memperjuangkan keadilan kesejahteraan. Dan dengan demikian, perlu merubah cara berpikir yang demikian dengan cara berpikir profesional, sehingga apapun yang dilakukan masyarakat tidak langsung dihakimi sebagai sesuatu yang berguna atau tidak. Perlu adanya pertimbangan yang matang, termasuk memahami dengan baik substansi dari sesuatu sehingga bisa membantu dalam mengambil sebuah kesimpulan. Di sini saya sebagai mahasiswa, saya sebagai pelajar, dan sebagai masyarakat sangat menolak adanya pembangunan ini.
terkait dampak-dampak yang kita lihat pada slide-slide sebelumnya, bahwa ini akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Bahwa di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya pemerintah harus berpikir atau berusaha bagaimana dapat uh, membantu masyarakat dalam menangani masalah COVID-19 ini. Uh, Bukannya pemerintah malah seperti menambah beban masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini, ditambah dengan pembangunan ini yang tentunya akan berdampak buruk bagi masyarakat. Di mana kita tahu bahwa uh, lahan yang akan dibangun, yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen dan pertambangan itu merupakan lahan penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi itu sangat-sangat merugikan dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Bagaimana mereka akan menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari nantinya. Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon kritikan dan sarannya. Terima kasih.